Kenapa saya mengawali ceramah saya? Kita buka dengan zikir kepada Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, dalam sebuah hadis, zikir yang tadi kita bacakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang selalu berzikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ditegaskan oleh Nabi, lebih baik, aku lebih mencintai orang yang berzikir seperti itu melebihi tempat-tempat yang disinari oleh sinar matahari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadwala, tadolomio. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat Allah yang tiada terhitung banyaknya. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita masih sama berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam rangkaian kenduri hari ke-7 atas meninggalnya almarhumah. Selanjutnya, salawat beriringan salam selalu dan senantiasa kita dawamkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita, menyertai kita di mana saja kita berada, baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari beberapa bulan kemarin, ya, mulai dari beberapa bulan kemarin kita terus membaca berita yang viral di media massa, di masjid-masjid, bahkan di Facebook. Ya, hari ini tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak punya Facebook. Pasti punya. Berita yang paling viral di Facebook itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya innalillahi. Ini tandanya apa, Pak Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sama-sama 14 abad yang lalu telah mengingatkan kepada kita yang masih hidup saat ini, baik yang banyak bicara sementara ceramah, baik yang sementara bakar lota sementara ceramah, lagi sibuk angka makanan, lagi sibuk pegang HP, lagi sibuk bercerita sementara ceramah. Al-mautu yakti baktatan. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Bu, kematian akan datang secara tiba-tiba. Banyak juga ini jamaah. Majelis zikir ini, Pak. Ya Allah, subhanallah. Nanti saya kupas itu. Ada juga pemahaman saya tentang zikir. Mungkin agak sama-sama, karena di Gorontalo ini lautan ilmu. Di Gorontalo ini lautan ilmu, Pak. Makanya banyak sekali ilmu-ilmu di Gorontalo ini. Tapi insya Allah kita orang akan bertemu di hakikat nanti, di pembahasan hakikat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengingatkan kepada kita 14 abad yang lalu berkenaan dengan kematian. Pada suatu masa di akhir zaman akan ada kematian mendadak. Ya, kematian mendadak.
Hari ini kita sudah jumpai. Hari ini kita sudah jumpai tentang kematian mendadak. Ada saya punya teman, baru 2 hari pas status di Facebook, DPK 3 hari meninggal. Subhanallah. Ya, jangan sampai kita orang yang hadir pada saat ini walau 2 hari, atau ada yang 1 hari, tidak ada yang tahu. Makanya saya ingatkan kembali orang yang sementara mendengarkan ceramah saya. Teman saya pas status di Facebook 2 hari kemarin, DPK 3 hari meninggal. Al-yauma, hari ini dia berstatus, besok dia meninggal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kematian ini bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Hari ini bisa kita katakan, mau mati semua, kuanggap santai. Tunggu dulu. Masalah kematian ini ya sudah diingatkan oleh Rasulullah. Banyak-banyaklah mengingat tentang kematian. Aktsarhum dzikrul maut. Orang yang selalu hadir di takziah minimal ada 3 perkara yang biasa dia bawa pulang dari takziah. Yang pertama, dia sadar bahwa suatu saat dia akan mati juga. Yang kedua, dia akan mempercepat tobatnya. Yang ketiga, dia memperbanyak amal ibadahnya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu riwayat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membuka majelis ilmu. Satu ketika dalam majelis ilmu datang seseorang yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman dan tidak pernah dilihat oleh jamaah majelis. Tinggal dia datang kamari, Bu, DP mata minggu-minggu loh, matolio minggu-minggu loh, DP mata melotot. Nabi Sulaiman kaget, Nabi Sulaiman heran, Nabi Sulaiman tidak tahu siapakah gerangan orang ini. Kira-kira dalam satu takziah begini, hadir kamari satu orang, DP mata melotot. Coba lihat dulu siapa yang melotot di sini. Mana dia melotot? Oh, tidak ada. Berarti masih selamat Bapak Ibu di sini. Dulu Nabi Sulaiman didatangi oleh Malikil Maut. Matolio minggu-minggu loh. Nabi Sulaiman pun tidak tahu bahwa siapakah gerangan orang ini. Ini Nabi, dia tidak tahu siapa ini. Nanti Nabi Sulaiman tanya, wahai Fulan bin Fulan, mailongola mato mukti minggu-minggu loh. Ente ini orang mana? Ente penama siapa? Dijawab oleh orang yang datang dengan mata minggu-minggu lauti, wahai Nabi Allah, aku ini Malikil Maut. Jadi kalau ada yang mata minggu lo di sini, kira-kira Malikil Maut itu. Bapak Ibu ada lihat begini tidak pernah, siapa dia ini tidak tahu. Dia mata minggu-minggu lo, Malikil Maut itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa gerangan engkau? Dijawab oleh Malikil Maut, akulah Malikil Maut. Ada apa gerangan? Mau cabut nyawanya saya? Nabi Sulaiman mau cabut anak penyawa? Tidak. Siapa yang engkau mau cabut hari ini? Sana dia yang cantik. Sana. Pokoknya yang cantik yang cabut. Jangan mengaku cantik.
Kalau dia mau tarik ya hari ini. Jangan mengaku kaya. Kalau dia mau cabut hari ini. Jangan mengaku ganteng. Ya. Kalau dia cabut hari ini. Makanya dijawab oleh Malikil Maut, wahai Nabi Allah, aku ingin mencabut sana. Sudah diperintahkan Allah, sudah datang ajalnya. Maka Nabi Sulaiman terkaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disampaikanlah kepada sahabatnya, wahai fulan, wahai sahabatku, dia mau cabut anak penyawa hari ini. Sekarang. Siapa dia itu Nabi? Dia itu Malikil Maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu, saya tidak mau mati di sini. Tolong terbangkanlah aku ke negeri seberang. Karena Nabi Sulaiman adalah seorang raja, bukan cuma sekedar raja yang kumpul-kumpul harta. Memang Nabi Sulaiman itu adalah raja yang paling kaya, tapi dia juga menguasai jin, manusia, dan alam semesta. Diperintahkanlah angin untuk menerbangkan sahabat ini. Karena permintaan terakhir, Nabi, saya mau mati, tapi jangan di sini. Saya mau lari, mau lari ke negeri seberang, mau menghindari ini Malikil Maut. Begitu dia terbang, belum sampai DP kaki di negeri seberang, kakinya baru menginjakan satu kaki, dia sudah lihat ini Malikil Maut tepat pas ada di depannya. Apa Malikil Maut bilang? Mau ke mana? Mau lari di mana? Ngana kita mau cabut di sana di majelis. Ngana solari kamar di sini, terpaksa kita cabut ya di sini. Artinya apa Pak Bu? Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian yang hari ini Bapak Ibu anggap cuek. Ini yang jaga bahas status di Facebook, biar saja. Ini yang baca ceramah tentang kematian, ulilomota. Kasih biar Jo. Kalau sudah datang DP waktu, biar masih muda, sudah tua, masih balita, anak-anak. Kalau dia datang. Pak Ustadz, saya ini masih ada 2 anak, ini tidak pakai. Kalau dia datang. Pak Ustadz, saya ini janda. Belum tentu, biar janda 5 kali. Pak Ustadz, saya utang di koperasi belum lunas. Kalau dia datang, japo me koperasi. Kalau dia datang, japo me koperasi. Pak Ustadz, saya diler belum tak bayar. Tidak. Kalau dia datang, tidak ada yang bisa meringankan, tidak ada yang bisa mengundurkan, tidak ada yang bisa memajukan. Itulah proses kematian. Kalau ada yang mengaku, Pak Ustadz, saya umur baru 20 tahun. Ada teman saya baru umur 20 tahun meninggal. Lagi ini cewek-cewek. Dulu, ibu-ibu ini yang sekarang ada hadir ini sudah punya berapa anak ini. Ibu-ibu yang ada dulu sekarang. Kalau mau ingat, waktu umur 20 tahun, ABG, baru belajar balipstick, eyeshadow, wow Kelly, dulu itu kan begitu. Belajar kasih gagah ini muka, baru umur 20 tahun. Dulu masih belajar pakai lipstick, kasih merah bagus. Belajar pakai eyeshadow. Pokoknya ini eyeshadow sama dengan aspal. 3 cm. Kira-kira kalau mau lihat film Shinchan, hampir sama. Itu ibu-ibu, kalau mau bikin eyeshadow, jangan coba-coba bapak-bapak ganggu orang sementara bagaris eyeshadow, sedangkan sampai istri Pak Veto. Nah ini tidak boleh dapat kita sarang. Kita ada garis baik-baik ini ngapa sudah angka 1.
Itu sama dengan nenek sihir kita orang bilang. Dulu umur 20 tahun. Sudah menanjak masuk 30 tahun. So mulai kawin, cari anak, bikin rumah, cari kendaraan, beli mobil. Itu umur 30 tahun. Mulai naik, masuk 40 tahun. Apa yang orang bicarakan? Sakit apa ngana? Asam urat. Sakit apa ngana? Kolesterol. Darah tinggi. Ginjal. Coba lihat Bapak Ibu, umur 40 tahun, coba cerita tentang penyakit. Siapa ngapain mata? So kabur. Siapa ngana? Coba jalan begini. Sakit kita pinggang. Siapa ngana? Coba jalan kentok. So tidak bisa berjalan bagus. Asam urat. Makanya Bu, hari ini patutlah pantaslah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau umur 20, 30, 40, 50 tahun, so bicara apa Pak Bu? Dorang so banyak bicara tentang dokter di mana nggak tadi malam. Kita dari dokter yang di Alwi Sabu sana atau di pokoknya di Jalan Panjaitan dia. Gagal satu kali dia suntik kita basuar. DPR siapa gimana? Murah-murah. Itu umur 50 tahun. Umur 60 so mulai kasih banyak ibadah. Karena so tahu kalau gigi so mulai luntur, gigi so mulai gugur. Gugur dia. Mata so mulai kabur. Rambut so mulai luntur. Hitam dulu. Sekarang coba putih. Pakai dia ini apa? Tanco. Dia kasih pakai tanco supaya dapat ya awet muda bos. Dia pakai tanco. Awet muda. Kalau ibu-ibu dia pirang kuda supaya dapat dia masih ABG. Rambut so mulai luntur. Bajalan so mulai maju mundur. So dekat dengan kubur. Ingat ke sana itu Bu. Kalau gigi so mulai gugur. Mata so mulai kabur. Rambut so mulai luntur. So kurang makan bubur. So dekat dengan kubur. Belum kau dia berjalan so maju mundur. Mapaya ju. Dulu ngana uti kuat, sekarang hati Allah. Malali odie. Dulu steken you, sekarang you steken. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Apakah sama orang yang diberikan Allah rezeki yang banyak dengan kekayaan? Orang sekarang kan banyak melihat kaya dia. Orang tidak tahu kekayaan dengan rezeki beda. Apa lebih beda Pak Ustadz kalau orang kaya dan orang banyak rezeki? Kalau orang Gorontalo bilang rezeki itu nikmat yang orang makan. Todo lo mau rezeki, mau makan tuh itu rezeki. Coba lihat orang kaya di 7 hari. DP Auto Fortuner, DP rumah 2 tingkat, DP sawah 5 petak. DP jabatan anggota dewan. Banyak jabatan. Begitu dia di 7 hari, coba lihat Bu kalau dia makan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang ada. Dia so ambil ini piring, dia ambil nasi sadiki, dia lihat begini dulu, kuah bugis, kolesterol pindah lagi di sebelah, dapat lihat sate, bodak bersama, darah tinggi, terus dia cari asam urat, nanti so di ujung
Oh ini Jo, es buah Jo, ini yang paling mantap. So tidak bisa nikmat hidup apa semacam itu. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, beda dengan orang Mongarua, umur 40 tahun tipe imam, DP anak buah umur 30, ada yang 40 50. Ini biar kuah Bugis, mau yang merah, yang putih, yang kuning, nasi kuning, nasi putih dengan bajoe, orang rata. Pak Imam tidak takut ini kolesterol apa sih? Tinggal yate. Tinggal yate. Pada tujuh orang Pak Ustadz sebelum makan ada berdoa kepada Allah. Orang minta ini makanan rezeki, makanya orang makan. Ibu-ibu kalau yang di sini tidak ke arwah, coba rasa dulu bagaimana itu makan di arwah. Kalah pesta. Saya ini selalu memberikan nasihat pernikahan di pesta-pesta, tapi nikmat makan sementara mau ngarua, beda. Makan baku hadap pagi ini satu nampan apa, lebih sadap daripada makan baku jajar sama dengan ayam dia kasih makan pelet. Itu baku sontong apa sama perempuan baku aja, beda dengan makan di tahlil. Tahlil itu nikmat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bikin apa kita orang hidup? Bikin apa lagi hidup? Kalau hidup cuma sekedar hidup, tidak mau bersyukur kepada Allah, cuma suka-suka mau hidup begitu saja. Makanya sebelum kita mendapati kematian, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Karena Bapak Ibu yang hadirin pada hari ini pasti mati. Tidak ada yang tidak mau mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mendapati kematian. Hanya saja bagaimana cara kita mendapati kematian, ada 3 poin yang perlu kita persiapkan menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak Ustadz? Kalau orang sudah mempersiapkan kematian, 3 yang harus dia siapkan. Sementara hidup ini, donggo tumulo to dunia boti, 3 yang harus dia siapkan. Yang pertama, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam mendapati kematian, 3 perkara yang akan terus mengalir ke dalam liang lahat. Apa itu Pak Ustadz? Sodakotun jariyah. Banyak-banyak bersodakoh. Orang yang bonggili piita batu kubur tidak mau selamat dalam kubur. Angkat tangan di sini yang bonggili. Iya tidak ada karena di rumah toh. Nanti di rumah mbak bonggili. Assalamualaikum. Mau pinjam ember uti. Hari-hari nggak ingin pinjam ember. Kalamarin pinjam ember. Hari ini lagi. Jangan Bu, kasih pinjam. Karena tidak ada yang orang miliki hari ini. Besok-besok so tidak ada lagi. Atau biar cuma apapun. Pernah satu kali, dia ini orang kaya raya. Sementara sholat Jumat, kaya dia ini. Ada celengan yang bawa jalan, Bapak Ibu tahu? Bu, halo Bu. Saya kira so tiap napas. Ada celengan yang bawa jalan. Dia lolo popoji. Ini cerita nyata ini Bu. Ada celengan yang bawa jalan. Dia lolo popoji. Dia cabut kamari. Warna merah 100.000. Colok ulang dulu. Isi paling dalam. Dia cabut kamar lagi. Warna biru. Biru itu apa Bu? Berapa? 50.000. 50.000. Bu celengan isi dulu.
Dia tarik kamari warna hijau. Berapa hijau, Bu? 20.000. 2.000 timbul. 20.000. 20.000. Isi dulu. Nanti dia cabut kamari warna coklat. 5.000. Ya isi lagi. Innalillahi. Nanti dia cabut kamari warna abu-abu. Nah itu dia isi. Buat 2.000 dia isi di celengan masjid. Subhanallah. Begitu dia dengar-dengar ini khotbah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Satu kali dia dapat lihat orang di belakang. Anak kecil. Ini anak kecil pegang di belakang, dia di bahu. Pak. Siapa ngana? Ada bahot bangana banyak bah korek-korek pakita ngana. Dia kasih ke sana 100.000. Ih, tak kaget tipe ini. Bikin apa ini? Isi di celengan. Ih, tak putih. Napa 100.000? Dia bilang, napa 100.000? Dia harga begini. Dia kira ini anak punya doi. Dia isi di celengan. Celengan pajalan. Penasaran ini tipe ini. Sokar dia, apa itu teh Rajal satu itu Bukan main dia kasih kalak kita. Kita mau isi 2.000. Dia itu isi 100.000. Tentu sokar dia, apa dia itu? Begitu sehabis sambayang Jumat, dorang keluar, baku dapat di tanpa solok. Woi uti, kerja di mana ngana? Siapa Pak? Tadi ngana ada isi 100.000. Astaga, bukan saya pedoi itu tipe pedoi waktu tipe ada camu-camu ke sana itu tak keluar ke sana. Baru saya kasih tahu Pak tipe punya mereka. Saya ada isi di celengan. Cilaka 12. Itu artinya apa? Sudah soe ketimbang tanggal lagi. Bonggili ti bonggili. Orang yang bonggili tidak akan selamat di dalam kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo." Orang yang sudah puluhan tahun di dalam kubur minta untuk hidup kembali di dunia. Dari Nabi Adam sampai hari ini saya berdiri tepat hari ini 7 hari ini. Saya kasih tahu Pak Ibu, cuma satu dalam doa dalam Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematianku. Aku ingin hidup lagi di atas dunia. Allah bilang apa? Mau apa? Oh kalau cuma bakar lo tambah ungguli walau apa sama itu usah. Tiba tahu. Mau apa? Dijawab oleh orang-orang yang sudah di dalam tanah. Dia jawab apa? Fa'asoddaqo. Aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Tahu bersedekah Bu? Mongohi. Mau bersedekah. Jadi kalau orang yang bonggili di dalam kubur, orang berdoa, ya Allah hidupkan kembali. Ngoni yang ada hidup, babong gili, innalillahi wa inna rajiun. Belum mati so mati. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini keluarga duka, keluarga yang hadir, keluarga yang pada sore hari ini 7 hari telah berusaha sebaik mungkin untuk menjamu Bapak Ibu dengan ada makanan di depan ini. Ini apa artinya? Artinya apa? Artinya keluarga duka berniat untuk mensedekahkan makanan, diniatkan pahalanya untuk almarhumah. Apakah itu sampai? Sampai. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah menangis-nangis. Nabi di dalam kamar. Nabi dapat dengar. Siapa ini mau hiyo-hiyo atau bele putih? Dia panggil uti. Istilahnya, ini waktu zaman Nabi. Wahai Nabi, aku bermimpi semalam. Mimpi apa ngana?
aku mimpi ada di sebuah masjid. Ini kalau biasa orang mimpi orang tua, Pak Ustadz, tadi malam saya mimpi pati papa dan ti mama. Ini dia periwayat. Saya ini tadi malam Nabi bermimpi. Mimpi apa? Ada satu masjid. Semua orang tua bersama anak-anaknya di dalam masjid bersuka cita, bergembira. Tinggal saya pe papa yang bersedih galau gelisah merana. Saya ada lihat ke sana, DP muka tidak gagah. Pokoknya apa kalau bahasa Gorontalo ini? Hio-hiongo. Wolong-wolong begitu tipe bilang. Bersedih. Langsung saya terbangun. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya Pak Nabi ini kenapa? Makanya saya sampai di sini Nabi, saya mau tanya, kenapa saya pe papa waktu itu saya baku apa? Hio-hiongo. Nabi bilang apa? Mungkin kamu tidak pernah mengirimkan surah Al-Fatihah kirim kepada almarhum, atau ayat-ayat Al-Quran kamu bacakan, kamu niatkan kirim kepada almarhum. Mungkin kamu tidak bersedekah atas niat nama li almarhum. Kira-kira Nabi kalau begitu mulai hari ini keluar ke sana dari rumah ngana bekeng itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai di rumah dia baca Quran, niat baca Quran, dia kirimkan pahalanya untuk orang tuanya. Dia bersedekah kepada orang-orang yang ada di Madinah, sedekah kurma, sedekah gandum. Satu ketika Bapak Ibu, 1 minggu kemudian dia bermimpi ayahnya bersuka cita dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum. Dia kembali kepada Nabi, wahai Nabi, aku mendapati ayahku dalam mimpi dalam keadaan tersenyum. Makanya Bapak Ibu, hari ini mungkin ada yang mau bertanya pada saya, Pak Ustadz, tadi malam saya mimpi pati papa dan ti mama. Ada yang kasih ingat itu. Banyak-banyak kirim doa ngoni. Mau dikira pemimpi asal bo apa ini bahasa Gorontalo mimpi ini Pak? Motohilopo. Motohilopo itu pemimpi nenek. Kalau Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mimpi ketemu orang tua yang sudah wafat, mau elah. Dia suruh kirim doa, dia suruh kirim sedekah. Makanya para ulama bilang mau tahlili. Di dalam tahlil itu ada pembacaan doa, di dalam tahlil ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalam tahlil ada makanan yang disedekahkan. Makanya insya Allah pada sore hari ini kita bisa mengirimkan surah, doa, dan makanan yang dihidangkan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya marilah kita tutup lebih paripurnanya acara ta'ziyah pada sore hari ini dengan doa ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa li maslahatil ummatil islamiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidillah lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik subhanaka la nusi sana'an kama athnayta 'ala nafsik فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك الذين أنعمت عليهم وعلى والدي وعمل صالحا ترضى ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.